Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi dan bagaimana perjuangan dan strategi dari organisasi-organisasi masa pergerakan nasional. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan pergerakan nasional Indonesia yang terbagi dalam 4 periode. Ya. Oke, untuk periode yang pertama, itu ada periode awal. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa pada periode ini adalah untuk memperbaiki kondisi sosial budaya yang sifat gerakannya adalah moderat dan kooperatif. Oke. Nah, organisasi pergerakan yang muncul pada masa periode awal ini yang pertama ada Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Sebagai pelopor organisasi ini, yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, nanti Budi Utomo ini bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia itu mendirikan Budi Utomo. Jadi pelopornya itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, lalu nanti akan ada Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Stovia itu mungkin kalau sekarang sudah jadi UI. Mereka mendirikan yang namanya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini memiliki tujuan untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang yang meliputi pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri kebudayaan, gitu ya. Yang intinya memang organisasi ini memang organisasi yang bukan politik, melainkan organisasi pelajar dengan pelajar-pelajar Stovia itu sebagai penggeraknya. Jadi pada periode awal perkembangan ini muncul yang namanya organisasi pergerakan yang sifatnya moderat, dan kooperatif. Tidak radikal, tidak melawan penjajahan ketika itu, tapi dimulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang memang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ketika itu, dalam hal pengajaran, pendidikan, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri, kebudayaan. Inilah gerakan atau strategi pergerakan nasional ketika masa perkembangan awal yang dilakukan oleh Budi Utomo. Nah, singkatnya Budi Utomo nanti pada tahun 1912 ini nanti akan ikut mendukung pembentukan Volksraad. Volksraad itu apa, Pak? Volksraad itu secara harfiah itu Dewan Rakyat. Volksraad itu semacam Dewan Perwakilan Rakyat kalau sekarang, tapi pada masa Hindia Belanda. Jadi melalui Volksraad itu aspirasi rakyat Indonesia itu disuarakan melalui wakil-wakilnya yang duduk di dewan, gitu ya. Nah, itu yang nanti singkatnya pada tahun 1912. Ini mengenai Budi Utomo, singkat mengenai Budi Utomo. Nah, selanjutnya pada periode ini apalagi yang muncul? Yang muncul yang kedua adalah ada yang disebut sebagai Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini merupakan gerakan yang bersifat nasionalis, demokratis, dan ekonomis, serta berasaskan atau berhaluan Islam, dengan haluannya kooperatif. Artinya apa? Tidak radikal, tidak melawan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, yang sedang berkuasa di Indonesia. Jadi gerakan ini gerakan yang bersifat nasionalis, demokratis, dan ekonomi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memajukan perdagangan, kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi, memajukan kehidupan agama Islam, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan. Nah, Sarekat Islam ini didirikan pada tahun 1911. Dengan nama awalnya itu bukan Sarekat Islam awalnya. Nama awal itu Sarekat Dagang Islam. Dengan pendirinya bernama Haji Samanhudi. Nanti akan muncul tokoh baru
di dalam SI ya, atau di dalam Syarikat Islam ini, yakni Hos Cokro Aminoto ya. Nah, nanti atas usul Hos Cokro Aminoto lah kata dagang di dalam SDI berubah menjadi dihilangkan menjadi Syarikat Islam ya. Jadi Syarikat Islam ini bukan merupakan partai politik. Syarikat Islam ini juga bukan merupakan atau bermaksud melawan pemerintah Belanda. Tapi tadi ya, ingat bahwa pada masa ini itu memajukan hal-hal yang memang dianggap perlu dan sederhana, yang dimulai dari hal-hal yang mikro ya. Nah, jadi Syarikat Islam ini salah satu organisasi yang banyak anggotanya ya. Tujuannya untuk memajukan perdagangan. Jadi memberikan pengajaran seperti ini cara berdagang. Terus para anggotanya yang mau berdagang kesulitan dalam hal permodalan dikasih modalnya gitu ya. Lalu selain itu juga dalam bidang Islam diberikan pengajaran bagaimana yang namanya Islam gitu ya. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. Nah, ini sangat-sangat penting pada masa itu ya. Bayangkan saja kalau yang namanya dijajah itu pasti tidak akan sama dengan yang namanya damai ya. Jadi pada masa itu perlu yang namanya hal-hal yang seperti rohani ya. Maksudnya dalam hal kehidupan agama itu perlu ya. Lalu dalam hal membantu ekonomi rakyat yang ketika itu kan habis ya, dalam artian masih sengsara ya. Nah, ini Syarikat Islam ya. Ini lebih berhaluannya kepada ekonomi ya, membantu ekonomi rakyat kecil. Nah, selanjutnya ada lagi di periode awal ya. Secara singkat ada yang namanya Muhammadiyah ya. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Dengan asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. Ya, sifatnya sama, non politik dan kooperatif ya. Jadi tidak menentang Hindia Belanda ketika itu. Nah, tujuan didirikannya Muhammadiyah ketika itu adalah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam ya. Lalu yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Ya. Jadi inti dari gerakan organisasi Muhammadiyah ini dalam hal pendidikan dan agama Islam. Ya. Perlu tidak? Perlu. Konkretnya bagaimana, Pak? Konkretnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu seperti apa untuk memajukan pendidikan dan pengajaran? Mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ya. Mungkin sampai sekarang juga mungkin Anda bisa lihat tuh. Masih ada Universitas Muhammadiyah, ya, SMA Muhammadiyah. Nah, karena memang tujuannya adalah untuk apa tadi? Tujuannya memajukan pendidikan agama Islam, ya. Jadi tidak hanya dalam hal agama Islam aja, pendidikan Barat pun, gitu ya. Selama pendidikan itu cara berhitung dan sebagainya itu penting, ya. Makanya Muhammadiyah itu mulai melakukan gerakannya dalam hal-hal seperti itu, ya. Jadi mendirikan sekolah, mendirikan poliklinik, rumah sakit, ya, rumah yatim, masjid, ya, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seperti itu ya. Ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya. Nah, ini adalah periode awal, ya, periode di mana pada masa ini organisasi-organisasi pada masa ini tuh sangat kooperatif, ya. Tidak menentang, tapi ini memperbaiki kehidupan rakyat ketika itu. Ya. Jadi ini pergerakan dari mikro, pergerakan dari yang hal-hal kecil, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Nah, ini adalah tiga ini adalah organisasi pada masa periode awal perkembangan.